Mau istighfar serang-serang. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khutaya Rabbi zidni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit cerita buat para jamaah, wabil khusus warga sini yang mungkin belum tahu kejadian persis saya. Dan di sini pun saya banyak belajar dan banyak nilainya yang semoga bisa membawa kemanfaatan buat kita semuanya. Jadi begini buat teman-teman semuanya yang belum tahu. Jadi waktu itu hari Ahad malam Senin, rencananya saya itu mau menjemput istri saya di Tuban. Tapi waktu itu saya ada acara dulu di Jatilawang. Akhirnya saya malam Senin berangkat. Saya pakai supir satunya Mas Hafid, karena waktu itu Mas Isal memang SOP-nya kalau nyupir saya jarak jauh dia itu harus istirahat. Jadi waktu itu Mas Isal istirahat hari Ahadnya, tapi jam 9 dia izin mau ziarah lokal sama teman-teman di sini. Akhirnya saya berangkat acara, pulang jam 12, jam tengah 1, jam 1 kita tukeran supir sama Mas Faisal. Akhirnya waktu itu kita berangkat lah, masalah pas mau masuk tol Pemalang niku, Bapak Ibu, saya itu pamitan sama Mas Isal. Saya tak tidur dulu, tak istirahat. Saya duduk di depan sama Mas Isal. Saya tak istirahat dulu. Ente aman apa enggak? Aman, Bib. Pokoknya ente kalau lapar, ngantuk, istirahat. Karena Mas Isal itu udah paham transitan saya di mana, makannya di mana, hotelnya di mana, dia itu lebih paham. Dan pas saya tanya itu, jawabannya Mas Isal seperti ini. Mungkin kalau istirahat teng tol, Bib. Saya mikir, oh ini pasti tol Semarang yang biasa buat transitan saya. Akhirnya saya tidur, joknya saya tak mundurin, tak tidurin. Dan Masya Allah, Bapak Ibu, waktu kendaraan kita nabrak, saya itu gak menangi acan. Mobil nabrak aja itu saya gak denger. Saya itu bangun-bangun, Bu, itu udah di bawah tronton. Posisi aja itu saya udah kayak bangun tidur biasa. Saya cuman bangun istighfar, astagfirullah, ini ada apa? Saya nengok Mas Isal ya Allah, Bu, itu masih hidup. Beliau malah sempet pamitan sama saya, Bib ngapunten, tugas kula sampun sampai seniki. Allah Akbar itu, Bu. Jadi posisinya ceritanya kita itu mau nyelip ke bahu kiri. Depan mungkin ada mobil, tengah mobil kita ambil kiri. Lah posisi akhirnya kita nabrak tronton yang lagi parkir di tol. Padahal kan parkir di tol juga nggak boleh. Lah pas saya bangun, saya cuma istighfar, saya lihat Mas Isal pamitan sama saya, Bu Yolo, itu jarak tronton kepala saya sama bokong tronton itu sekitar 1 meteran. Akhirnya apa? Dah habis itu saya nggak sadar, mungkin dibawa ke mana? Rumah sakit lah. Makanya waktu itu saya sedikit sempat koma dan kritis, tapi ya Allah berkah doanya jenengan, Bu, saya bisa selamat. Saya cuma patah tulang. Dan saya bangun-bangun ya Allah, Bu, Pak. Saya bangun itu langsung senjerit-jeritnya. Karena saya patah tulang kirinya. Jadi tulang paha kiri itu udah patah terus nusuk ke atas. Nikmat banget. Saya bangun rasanya niku Bapak Ibu,
dari jempol kaki kiri saya itu kayak ditarik sampai umbun-umbun ini. Saya senangis-nangisnya itu, ya Allah, nikmat banget. Akhirnya mungkin terus saya langsung dibius, terus saya sadar-sadar siang pas keluarga udah pada datang, terus dikabarin Mas Faisal meninggal. Doain semoga ditempatkan tempat yang paling baik dan semoga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan di situ saya sadar, ya Allah, Bu, saya dikabari Mas Faisal, terus saya waktu itu sedikit sadar. Akhirnya saya sedikit pengumuman sama teman-teman biar pada ada siap, Masya Allah. Nah di sini poinnya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, ini yang semoga bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya, Loma. Poin yang pertama, seburuk apapun diri kita, sejelek apapun masa lalu kita, sebanyak apapun dosanya kita, tolong jangan pernah kita menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak usah minder, gak usah malu. Kadang kan kita karena udah terlihat jelek, kita mau bertobat, ada teman kita yang jelek-jelekin kita, akhirnya kita yang mau tadinya berubah baik, akhirnya nggak jadi, ini jangan pernah minder. Karena apa? Mumpung kita masih dikasih umur, itu tandanya kita apa? Untuk berubah menjadi lebih baik lah lagi. Nah salah satunya kita kumpul seperti ini, itu saya rasakan itu, Bu. Mungkin itu salah satunya karena saya sering selawatan, makanya mungkin saya masih dikasih selamat. Mungkin di luar sana banyak orang yang hatinya nggak digerakkan, itu hak masing-masing. Tapi hati kita yang digerakkan, apalagi sampai kumpul di sini, sampai sholawatan di sini, walaupun jenengan mungkin nggak tahu liriknya, nggak tahu artinya, tapi diistiqomahkan. Karena apa? Itu mungkin salah satu yang bakalan merubah kita dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Paham? Makanya diistiqomah, pokoknya diperbuat baik ibadahnya, yang masih bolong ya diperbaiki, yang masih jelek ke orang lain diperbaiki. Karena apa? Itu yang nanti bakalan menolong kita di dunia. Yang kedua, saya belajar dari Mas Faisal, Bapak Ibu, Mas Soleh, apalagi teman-teman yang ahli hikmah nih, Mas Isal ini posisinya nggak cuma sebagai supir saya. Beliau itu posisinya nggak cuma kerja sama saya, tapi di sisi itu dia khidmat di majelis. Paham nggak, Mas? Kita berbuat baik ya, masih saja loh, Bu, nggak cuma di sini, nggak di sana, ngatain sound, hal sepele, bersihin karpet, bersihin apa, nggak selain nyupir, dia khidmat di majelis ini. Bahkan sampai teman-teman saya nih, makanya kita dibanyakin silaturahmi ya. Bahkan teman-teman saya dari pengusaha, ustadz, habaib, kiai itu kenal sama yang namanya Mas Faisal karena dibanyakin silaturahmi. Selain itu pun khidmatnya itu dimaksimalkan. Jangan sampai ngapunten buat adik-adik khususnya yang muda-mudi, jangan sampai kita meninggal kok gak ada yang doain kita, gak ada yang layat sama Na'udzubillahimin dari. Saya pas di rumah sakit dulu dikirim videonya, judul udah bumbungnya sangat luar biasa, yang layat banyak, apalagi tahlilan sampai berapa kali. Coba kita mikir, kita meninggalnya bisa seperti itu apa? Enggak. Ini makanya buat teman-teman, mumpung kita masih dikasih umur, ayo bareng-bareng dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang udah ngerasain nakal ya udah dikurangin. Pokoknya diistiqomahkan gimana kita bisa bermanfaat buat orang lain, dibanyakin silaturahmi yang semoga pun nantinya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya buat teman-teman apalagi yang aktif kemana-mana, diistiqomahin lah. Mau apal lapor apal, yang penting kita diniatin baiknya, semoga bisa membawa kebaikan untuk kita semuanya. Allahumma paham, Mas, Bapak Ibu? Yang penting dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah di sini makanya saya buat teman-teman saya juga ucapkan terima kasih. Saya yakin kalau mungkin gak berkat doanya jenengan, saya mungkin ya Allah udah kelabas Bapak Ibu. Terus nikmatnya sangat luar biasa, tapi alhamdulillah saya masih dikasih umur, doain Bu. Ini alhamdulillah fisiknya udah enak, cuma memang tinggal latihan latihan jalan Bu. Ini aja kepala bocor lagi ini.
Ini masalah Bapak Ibu, ini waktu itu ketusuk sama namanya apa itu? Kaca, tapi dalam banget ini karena 2 bulan belum kering-kering, akhirnya ditambah lagi. Minta doanya Bu, semoga saya bisa cepat normal kembali, sehat lagi Allahumma. Makanya kadang kita itu lupa bersyukur, apalagi pas waktunya sehat. Kadang elingnya kalau pas lagi iya Prabu. Nggih, saya ngerasain itu. Ya Allah, Mas. Kalau pas sehat ya, wah. Salat krungu adzan lah, salatnya engko bae. Masalah pas jenengan pas lagi sakit, ya Allah, saya Bu. Waktu pertama salat lagi posisi masih berbaring, itu ndak khusyuk blas. Saya baru takbir Allahu Akbar rasanya nangis. Ya Allah, saya pengen salat aja susah, Bah. Kenapa pas lagi sehat malah kita kadang ngulur ada yang kayak gitu, Mas. Saya itu diperbaiki, Mas. Wah, nyesel banget. Saya, Mas, kaki ini, Mas, saya bisa berdiri baru berdiri ya. Kakinya napak aja rasanya itu sangat luar biasa. Saya keluar rumah lihat matahari, bumbungnya sangat luar biasa. Kaki saya pernah normal kayak jenengan, Mas. Berdiri aja rasanya seumur-umur kayak nggak bisa berdiri. Ini kaki, Mas, tadinya kan kaku. Ini baru 40% saya bisa nekuk. Itu kalau kepengen nekuk itu harus setiap hari saya terapi, itu harus bunyi kretek dulu. Jadi kalau belum kretek itu saya belum nambah nekuknya. Wah, nikmatnya wah aja. Wah, kayak mangan rempeyek, tahu ya Mas? Dipan kretek, wah kayak balungnya saya. Wah ya. Makanya jenengan yang mumpung masih sehat, saya itu disyukuri, dinikmati baik. Dan yang namanya sehat itu mahal, Mas. Makanya dimanfaatkan, pokoknya mumpung kita apalagi yang masih muda, dimanfaatkan sebaik mungkin. Semoga kita semuanya bisa menjadi pemuda-pemudi yang berakhlakul karimah, ahli ibadah, ahli Quran, ahli jamaah, sukses dunia akhirat. Dan kita doakan untuk orang tua kita, semoga panjang umur, sehat semuanya Allahumma. Dan kita doakan untuk sahabat-sahabat kita, orang tua kita yang sudah meninggal, semoga husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan tempat yang paling baik, dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya waktu selamat, Mas, sering yang tanya sama Sebib, dikiranya saya itu pakai jimat, Mas. Iya, saya pakai jimat, makanya saya bisa selamat. Jimatnya 1, Mas, monggo kalau mau diamalkan. Setiap saya perjalanan itu saya ngamalin 1 tok, yaitu sholawat Jibril. Paham? Sallallahu alaihi itu. Tapi sebelum itu tawasul ke kanjeng Nabi, ke orang tua sama guru-guru kita. Terus banyakin sholawat Jibril, Mas, monggo. Itu salah satu yang bisa melancarkan kita dan menyelamatkan kita, yaitu salah satunya dengan sholawat. Makanya diistiqomahin, semoga selamat dunia akhirat Allahumma. Mohon maaf dari saya, yang penting saya minta doanya juga dengan semoga selamat sehat semuanya Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi